Jarang dibelai suami, ternyata ia diam-diam menjalin hubungan dengan adikku. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, duduk termenung di sofa empuk ruang keluarga sambil menatap foto pernikahan kami yang tergantung rapi di dinding. Foto itu seolah menyimpan ribuan kenangan manis yang kini terasa begitu jauh. Mas Fahmi tersenyum lebar dengan tangannya yang erat memeluk pundakku, sementara wajahku bersinar bahagia dengan riasan pengantin yang sempurna. Kala itu, 5 tahun yang lalu, aku benar-benar percaya kami akan menjadi pasangan yang langgeng. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Udara di rumah kami terasa begitu dingin, bukan karena AC yang menyala terlalu kencang, melainkan karena semakin jarangnya kehangatan antara kami. Dulu, Mas Fahmi selalu menyempatkan diri untuk memelukku begitu ia pulang kerja. Aroma parfumnya yang khas, campuran kayu dan sedikit citrus, selalu membuatku merasa aman. Ia akan menanyakan hariku, bercerita tentang pekerjaannya, atau sekadar bercanda sebelum kami tidur. Kini, ia lebih sering masuk rumah dengan wajah lelah, melemparkan tas kerjanya ke kursi, dan langsung menuju kamar tanpa sepatah kata pun. Malam ini, seperti biasa, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 lebih ketika akhirnya kudengar suara mobilnya masuk ke garasi. Aku berusaha tersenyum, menyiapkan teh hangat kesukaannya seperti yang biasa kulakukan dulu. Tapi begitu ia membuka pintu, matanya bahkan tak menatapku. "Kamu belum tidur?" Suaranya datar, tanpa intonasi. "Aku menunggumu," jawabku lembut, berharap ia akan duduk dan menemani sebentar. "Ah, aku capek, Din. Besok lagi ya?" Ia melewatkanku begitu saja, meninggalkanku dengan cangkir teh yang perlahan kehilangan uapnya. Aku mendengar suara pintu kamar terkunci. Sebuah kebiasaan baru yang mulai sering ia lakukan belakangan ini. Dahulu, kami bahkan tidak pernah perlu mengunci pintu. Kami selalu berbagi segalanya, ruang, kasih sayang, bahkan rahasia terkecil sekalipun. Tapi sekarang, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hati yang mulai sesak. Mungkin ia benar-benar lelah. Mungkin pekerjaannya sedang sangat menyita waktu. Mungkin aku terlalu sensitif. Tapi ketika aku berbalik dan melihat pantulan diriku di kaca jendela, seorang wanita dengan mata sayu dan bahu yang mulai terbungkuk, aku tahu ini bukan hanya tentang kelelahan. Ada sesuatu yang salah. Dan aku harus mencari tahu apa itu. Malam itu, aku terbangun oleh suara berbisik yang samar-samar terdengar dari balkon kamar tidur. Awalnya, kupikir itu hanya angin yang menggeser daun-daun di teras, atau mungkin suara televisi dari rumah tetangga yang masih menyala. Namun ketika kubuka mataku perlahan, tempat tidur di sebelahku kosong. Mas Fahmi tidak ada di sampingku. Dengan mata yang masih berat karena kantuk, kuraba ponselku di meja samping tempat tidur. Layar yang menyala menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Siapa yang bisa menelepon di jam seperti ini? Perlahan, kulepaskan selimut dan berjalan pelan ke arah pintu balkon yang sedikit terbuka. Udara malam yang dingin menyapuku ketika ku mendekat, dan suara Mas Fahmi semakin jelas terdengar. "Jangan telepon aku malam-malam, bahaya," bisiknya dengan nada yang tidak biasa, tegang, hampir seperti sedang memperingatkan seseorang. Ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan, "Aku tahu, tapi Dinda bisa terbangun. Besok saja kita bicara." Jantungku berdegup kencang. Siapa yang ia ajak bicara? Dan mengapa ia harus berbisik seperti itu, seolah-olah ini adalah percakapan yang tidak boleh kudengar? Aku berdiri di balik tirai, tangan gemetar memegang tepi pintu. Suara Mas Fahmi semakin rendah, tetapi beberapa kata masih bisa kutangkap. "Iya, aku juga kangen. Tapi kita harus hati-hati." Kaki-kakiku terasa lemas. Kata-kata itu seperti pukulan keras di dadaku. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin ia sedang berbicara dengan rekan kerja tentang proyek rahasia. Atau mungkin saudaranya sedang dalam masalah dan membutuhkan bantuan. Tapi naluriku berteriak lebih keras.
Ketika Mas Fahmi akhirnya masuk kembali ke kamar, aku sudah berbaring di tempat tidur, berpura-pura tidur. Ia berjalan pelan, berusaha tidak membuat suara. Aku mendengarnya meletakkan ponselnya di meja dengan sangat hati-hati, lalu berbaring di sebelahku. Aroma parfumnya yang biasa kini tercampur dengan bau asap rokok, sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan ini. Aku menahan napas ketika ponselnya bergetar sekali lagi. Layarnya menyala, dan dari balik kelopak mataku yang setengah tertutup, aku bisa melihat sebuah nama muncul di notifikasi, Vira. Adikku. Darahku seolah membeku. Pesan itu hanya terlihat sebagian, tetapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku menggigil. Aku kangen, Mas. Besok ketemu lagi ya? Aku memejamkan mata lebih rapat, berusaha menahan air mata yang sudah mulai menggenang. Malam ini, aku tidak akan tidur. Besok, aku harus mencari tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi di depan mataku sendiri. Sejak telepon misterius itu, aku mulai memperhatikan setiap detail kecil yang terjadi di rumah. Aku mengamati pola-pola yang sebelumnya tak kusadari, gerak-gerik yang samar, dan perubahan-perubahan halus yang mungkin berarti segalanya. Salah satunya adalah kebiasaan baru adikku, Vira, yang belakangan ini tiba-tiba sering datang ke rumah dengan berbagai alasan. Dulu, Vira hanya datang seminggu sekali, biasanya di akhir pekan, untuk sekadar minum kopi atau bercerita tentang pekerjaannya. Namun, sejak 2 bulan terakhir, frekuensinya meningkat drastis. Hampir setiap hari ia punya alasan untuk mampir. "Kakak, aku rindu masakanmu," katanya suatu sore sambil meletakkan tas belanjaan di meja dapur. Atau, "Aku lewat depan rumah kakak, jadi sekalian mampir." Awalnya, aku senang. Bagaimanapun, Vira adalah adik satu-satunya yang sangat kusayangi. Tapi semakin sering ia datang, semakin aku menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali Mas Fahmi pulang kerja, ada perubahan yang nyata pada sikap Vira. Matanya yang biasanya lesu tiba-tiba berbinar, senyumnya melebar, dan posturnya langsung tegap seolah-olah ia ingin menarik perhatian. Aku memperhatikan bagaimana jari-jarinya yang ramping dengan sengaja menyentuh lengan Mas Fahmi ketika melewatinya, atau bagaimana tawanya menjadi lebih nyaring ketika Mas Fahmi bercerita tentang sesuatu. Suatu hari, ketika kami sedang makan malam bertiga, Vira mengenakan gaun baru yang ketat, sesuatu yang tidak biasa ia pakai di rumah. Warnanya merah, warna favorit Mas Fahmi. "Bagus gaunnya, Enam," puji Mas Fahmi sambil tersenyum. Vira langsung tersipu, matanya menunduk seolah-olah ia adalah gadis pemalu. "Ah, biasa saja, Mas. Kebetulan aja suka warnanya." Aku duduk di antara mereka, merasa seperti orang ketiga yang tidak diundang. Udara di ruang makan tiba-tiba terasa pengap, dan suapan nasi di mulutku terasa seperti bubur yang hambar. "Kakak juga suka gaunku, kan?" tanya Vira tiba-tiba, matanya berbinar menantang. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. "Ya, bagus." Tapi yang lebih menggangguku adalah cara Mas Fahmi memandangi Vira, pandangan yang seharusnya hanya ditujukan untukku. Malam itu, setelah Vira pulang, aku memberanikan diri untuk bertanya. "Kamu kok sering banget ngobrol sama Vira belakangan ini?" tanyaku sambil melipat pakaian di kamar. Mas Fahmi, yang sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memainkan ponselnya, hanya mengangkat bahu. "Biasa aja. Dia kan sering kesini. Tapi dulu kalian gak segitu akrabnya." Ia akhirnya menatapku, wajahnya tidak terbaca. "Kamu overthinking lagi, Din? Vira itu adikmu. Aku cuma berusaha jadi kakak ipar yang baik. Aku ingin mempercayainya. Aku benar-benar ingin." Tapi ketika aku melihat ponselnya yang bergetar dan notifikasi dari Vira muncul lagi, "Mas, besok aku bawa kue favoritmu ya." Aku tahu, ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan segitiga hubungan ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan orang-orang yang paling kucintai. Sejak malam ketika aku melihat notifikasi dari Vira di ponsel Mas Fahmi, aku memutuskan untuk lebih waspada. Aku bukan lagi istri naif yang percaya begitu saja pada setiap alasan yang diucapkan suamiku. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan aku akan mencari tahu apa itu, sepotong demi sepotong, seperti menyusun puzzle yang sengaja diacak-acak. Suatu pagi, ketika Mas Fahmi sedang mandi, aku melihat tas kerjanya yang tergeletak di kursi ruang tamu.
Biasanya, aku selalu menghormati privasinya dan tidak pernah mengutak-atik barang-barang pribadinya. Tapi hari ini berbeda. Dengan hati berdebar-debar, kubuka perlahan resleting tas itu dan mulai memeriksa isinya. Beberapa dokumen kantor, dompet, kunci mobil, dan sebuah nota belanja dari butik ternama yang terlipat rapi di saku dalam. Nota itu masih baru, bertanggal 3 hari yang lalu. Aku membaca detailnya dengan mata yang semakin lama semakin membesar. Satu gaun merah, harga yang membuatku mengerutkan kening. Persis seperti gaun yang Vira kenakan saat makan malam di rumah beberapa hari lalu. Yang lebih menyakitkan, di bagian catatan tertulis, "Untuk V, dengan cinta." Tanganku gemetar memegang kertas itu. Aku teringat ulang tahunku bulan lalu, ketika aku menunjukkan sebuah kalung sederhana di toko perhiasan dan Mas Fahmi langsung menggeleng. "Kita lagi nggak ada budget, Din? Lagian kamu kan udah punya banyak perhiasan," katanya waktu itu. Tapi sekarang, ia dengan mudahnya membelikan gaun mahal untuk adikku sendiri. Aku melipat kembali nota itu dan meletakkannya tepat di tempat semula, seolah-olah tidak pernah menyentuhnya. Ketika Mas Fahmi keluar dari kamar mandi, aku sudah duduk di meja makan dengan teh hangat, berpura-pura membaca koran. "Tadi ada telepon masuk di ponselmu," kataku santai mengamati reaksinya. Ia terhenti sejenak, handuk di tangan. "Siapa?" Aku nggak lihat. Cuma dengar berdering dari kamar. Wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan sebelum akhirnya ia menguasai diri. "Oh, mungkin kantor. Aku cek nanti." Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, ia takut itu telepon dari Vira. Sepanjang hari itu, pikiranku tidak bisa lepas dari penemuan tadi pagi. Ketika Mas Fahmi berangkat kerja, aku memutuskan untuk memeriksa kamar tidur kami lebih teliti lagi. Aku membuka laci-laci yang jarang kusentuh, memeriksa sudut-sudut tersembunyi. Dan di balik tumpukan kaos di lemari pakaiannya, kutemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Sebuah botol parfum kecil, merek mewah, dengan aroma bunga yang manis. Aroma yang sangat aku kenal. Itu adalah parfum favorit Vira, yang selalu ia pakai sejak kuliah. Aku teringat bagaimana beberapa minggu terakhir ini, Mas Fahmi sering pulang dengan bau parfum yang berbeda dari biasanya. Ketika kutanyakan, ia hanya bilang, itu cologne baru dari kantor. Tapi sekarang semuanya mulai jelas. Botol parfum itu bukan hadiah dari kantor. Itu adalah barang Vira, yang sengaja ia tinggalkan di kamar kami. Mungkin sebagai penanda, atau mungkin, dan pikiran ini membuat perutku mual, mereka memang sering bertemu di kamar kami ketika aku tidak ada di rumah. Aku menutup lemari dengan keras, suaranya menggema di kamar yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Di luar jendela, langit mendung seolah mencerminkan keadaan hatiku. Aku berdiri di depan cermin, melihat bayangan seorang wanita yang perlahan mulai mengenali kebenaran pahit. Mereka mengira bisa menyembunyikan semuanya. Mereka mengira aku terlalu bodoh untuk menyadari. Tapi setiap kebohongan meninggalkan jejak. Dan aku sudah menemukan beberapa di antaranya hari ini. Hari itu terasa berbeda sejak bangun tidur. Matahari pagi yang biasanya menyilaukan justru tertutup awan kelabu, seakan alam turut bersedih atas kekacauan yang perlahan menggerogoti hidupku. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap ponsel yang baru saja bergetar, sebuah notifikasi dari grup keluarga. Biasanya, aku akan segera membukanya dengan senyum, menikmati candaan atau kabar sederhana dari orang-orang tercinta. Namun sekarang, setiap bunyi ponsel terasa seperti alarm peringatan, membangkitkan kecemasan yang terus mengendap di dasar hatiku. Dengan jari yang gemetar, kubuka grup WhatsApp keluarga. Ada pesan dari Vira. Sebuah foto selfie dengan senyum lebar, bibirnya yang merah muda tersungging manis, mata berbinar penuh kebahagiaan. Latar belakangnya jelas terlihat, sebuah restoran mewah di pusat kota, dengan lampu kristal berkilauan dan hiasan bunga segar di setiap meja. Lunch date, tulisnya sebagai caption, diikuti beberapa emoji hati. Aku menatap foto itu lama-lama, mencoba memahami mengapa dadaku tiba-tiba terasa sesak. Restoran itu terasa familiar. Sangat familiar. Lalu aku teringat, pagi tadi, ketika Mas Fahmi bersiap berangkat kerja, ia bilang akan meeting penting dengan klien di restoran. Meetingnya di Grand Velvet Din.
Mungkin pulang agak sore, katanya sambil mengikat dasi di depan cermin. Grand Velvet. Restoran yang sama persis di foto Vira. Aku segera membuka aplikasi pelacak lokasi yang selama ini diam-diam kuhubungkan ke ponsel Mas Fahmi. Sebuah langkah yang tidak pernah terpikir akan kulakukan dalam pernikahan kami, tapi rasa was-was yang terus menggerogoti membuatku tak punya pilihan. Layar ponselku menunjukkan sebuah titik merah berkedip di pusat kota. Tepat di lokasi Grand Velvet Restaurant. Darahku seolah membeku. Aku mencoba mencari alasan lain. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin mereka benar-benar bertemu secara tidak sengaja. Tapi kemudian, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan dari Fitri, sepupuku yang kebetulan bekerja di bagian reservasi Grand Velvet. Din, tadi aku lihat Mas Fahmi sama Vira di restoran. Mereka duduk di pojokan romantis. Aku kira kamu juga ada, tapi kok cuma berdua? Ada acara khusus apa? Pesan itu seperti pisau yang menghujam tepat di ulu hatiku. Aku menatapnya lama-lama, berharap huruf-huruf itu akan berubah dan membentuk kalimat yang berbeda. Tapi tidak. Kebenaran itu terpampang nyata di depan mataku. Tanpa berpikir panjang, kuambil jaket dan kunci mobil. Aku harus melihat dengan mata kepala sendiri. Perjalanan ke Grand Velvet terasa seperti mimpi buruk. Setiap lampu merah terasa lebih lama dari biasanya, setiap pejalan kaki yang menyeberang seolah memperlambat langkahku. Ketika akhirnya sampai, aku memarkir mobil agak jauh, memastikan tak terlihat. Dari balik kaca restoran, aku melihat mereka. Mas Fahmi duduk bersandar di kursi kulit hitam, wajahnya yang biasanya tegang di rumah sekarang terlihat begitu rileks. Tangannya memegang gelas anggur, sesekali terkekeh mendengar sesuatu yang diucapkan Vira. Dan Vira, adik kecilku yang dulu selalu berlindung di balik punggungku, kini duduk begitu dekat dengannya, terkadang menyentuh lengannya saat tertawa, matanya berbinar dengan cara yang seharusnya tidak ditujukan untuk kakak ipar. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. Marah? Menangis? Berteriak? Tubuhku bergerak sendiri, berbalik dan berjalan cepat ke mobil. Tanganku gemetar begitu hebat sampai-sampai aku kesulitan memasukkan kunci ke lubangnya. Aku pergi, meninggalkan mereka dengan kebohongan yang akhirnya terbongkar. Dan meninggalkan potongan terakhir hatiku yang hancur di parkiran restoran mewah itu. Malam itu, setelah kejadian di Grand Velvet, aku duduk di lantai kamar mandi dengan air mata yang tak lagi bisa kutahan. Air shower yang mengucur deras menenggelamkan suara isakanku, memberikan sedikit ruang privasi di tengah kehancuran yang kurasakan. Kulitku memerah akibat air yang terlalu panas, tapi aku tak peduli. Rasa sakit fisik ini masih lebih bisa kutahan dibanding luka di hati yang semakin dalam. Aku menatap dinding kamar mandi yang mulai berkabut, mencoba menata kembali pikiranku yang kacau. Seminggu terakhir ini, aku telah menemukan terlalu banyak bukti, pesan-pesan rahasia, gaun mahal, parfum Vira, dan sekarang pertemuan mereka yang jelas-jelas bukan kebetulan. Tapi aku tahu, jika aku menuduh tanpa bukti nyata, mereka akan menyangkal. Aku butuh sesuatu yang tak terbantahkan. Setelah mandi, aku menyusun rencana dengan dinginnya amarah yang tertahan. Aku akan pergi selama 2 hari mengunjungi ibuku di kampung, memberi mereka kesempatan. Tapi sebelum itu, aku akan memasang kamera tersembunyi di rumah. Keesokan paginya, dengan wajah yang sudah kupoles rapi agar terlihat normal, aku memberitahu Mas Fahmi tentang rencana mengunjungi ibu. Ibu sedang sakit, aku harus menjenguknya, kataku sambil mengemasi tas kecil. Harus sekarang? Aku ada meeting penting besok, protesnya, tapi matanya justru bersinar lega. Kamu nggak perlu ikut. Aku pergi sendiri. Paling 2 hari. Aku berpura-pura sibuk mengatur jadwal perjalanan, sementara diam-diam memperhatikan reaksinya. Tak sampai 10 menit setelahku memberitahu, aku melihatnya mengirim pesan cepat di ponselnya. Wajahnya yang biasanya tegang tiba-tiba terlihat lebih muda, lebih bersemangat. Sebelum berangkat, aku menyempatkan diri memasang 3 kamera kecil, 1 di ruang tamu yang menghadap ke sofa, 1 di kamar tidur, dan 1 lagi di dapur. Kamera-kamera mungil itu kusembunyikan dengan sempurna di balik bingkai foto, vas bunga, dan rak buku. Perjalanan ke kampung ibuku yang biasanya menyenangkan kini terasa seperti pengasingan.
Setiap kilometer yang menjauhkanku dari rumah adalah kilometer yang memberi mereka kesempatan untuk. Aku tak bisa menyelesaikan pikiran itu. 2 hari itu adalah penyiksaan. Aku berpura-pura bahagia di depan ibu, bercerita tentang pekerjaan dan rencana masa depan. Tapi setiap malam, ketika sendirian di kamar masa kecilku, aku menatap ponsel yang terhubung ke kamera rumah. Hari pertama sepi, hanya rekaman Mas Fahmi pulang kerja lalu pergi lagi. Tapi hari kedua, pukul 15.27, Vira memasuki rumah dengan kunci cadangannya. Pukul 16.03, Mas Fahmi pulang lebih awal dari biasa. Pukul 16.15, mereka duduk berdampingan di sofa ruang tamu. Vira tertawa sambil menyentuh lengan Mas Fahmi. Pukul 16.32, rekaman paling jelas, mereka berciuman penuh gairah di ruang tamu, tangan Mas Fahmi meraba punggung Vira yang hanya mengenakan tank top tipis. Pukul 17.45, mereka masuk ke kamar tidur kami. Kamera tak merekam apa yang terjadi di dalam, tapi 1 jam kemudian mereka keluar dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang tidak serapih saat masuk. Aku memutar ulang rekaman itu berkali-kali, sampai mataku perih dan tangan yang menggenggam ponsel mati rasa. Ada momen ketika Vira menoleh ke arah kamera tersembunyi di ruang tamu, seolah-olah menantangku. Senyumnya yang biasanya manis kini terlihat jumawa, penuh kemenangan. Di kamar kecil rumah ibuku yang sederhana, aku akhirnya membiarkan air mata mengalir deras. Tubuhku menggigil tak terkendali, mulutku menganga untuk berteriak tapi tak ada suara yang keluar. Rasanya seperti tenggelam dalam lautan pengkhianatan yang dalam dan gelap. Ketika akhirnya tenang, aku mencuci muka dan melihat bayanganku di cermin. Mata yang tadi penuh kesedihan kini berubah. Ada sesuatu yang lebih keras, lebih tajam di balik pupil yang masih merah itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Keesokan paginya, aku pamit pada ibu dengan alasan pekerjaan mendesak. Sepanjang perjalanan pulang, jari-jariku mengetik pesan untuk Vira, "Aku pulang hari ini. Ada yang mau kita bicarakan." Balasannya datang cepat, "Iya kak, aku juga mau cerita sesuatu." Dengan tatapan dingin, aku menyimpan ponselku. Biarlah mereka berpikir aku masih buta. Biarlah mereka merasa aman. Karena sebentar lagi, semua kebohongan ini akan kupertontonkan di hadapan mereka berdua. Dan saat itulah mereka akan tahu, Dinda yang mereka kira lemah dan naif ternyata telah berubah. Matahari sore itu menyinari ruang tamu dengan cahaya keemasan yang ironisnya terasa begitu indah, sementara di dalam dadaku bergolak badai yang tak terkendali. Aku duduk di sofa yang sama tempat Mas Fahmi dan Vira berciuman dalam rekaman itu, jari-jariku erat mencengkeram print out beberapa frame rekaman terjelas yang sengaja kupilih. Kertas-kertas itu kini menjadi senjataku, bukti nyata yang tak bisa mereka bantah. Pintu depan terbuka, dan Vira masuk dengan langkah ringan seperti biasa. Ia masih mengenakan tank top yang sama dari rekaman kemarin, rambutnya diikat tinggi dengan gaya yang membuatnya terlihat semakin cantik. Matanya berbinar melihatku, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, sekilat keyakinan diri yang berlebihan, seolah ia sudah memenangkan sesuatu. "Kak Din, kamu pulang lebih cepat dari rencana," ucapnya sambil meletakkan tasnya di kursi. Aroma parfumnya yang khas langsung memenuhi ruangan, bau yang sama yang kendus dari baju Mas Fahmi beberapa hari lalu. Aku tak langsung menjawab. Kulempar printout itu ke hadapannya, menyaksikan bagaimana ekspresinya berubah drastis saat melihat gambar-gambar itu. Wajahnya yang tadi cerah mendadak pucat, bibirnya gemetar. "Kamu dan Fahmi ya?" Suaraku lebih dingin dari yang kukira. Vira mengambil kertas itu dengan tangan gemetar, matanya menyapu cepat setiap gambar. "Kakak aku ini." "Jangan bohong lagi, potongku. Aku punya rekaman lengkapnya." Udara di ruangan itu seketika berubah. Vira berdiri kaku, seperti rusa yang terkena sorot lampu mobil. Aku melihat bagaimana matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan ketakutan ketahuan. "Aku tidak bermaksud, dia yang selalu mendekati aku duluan," bisiknya, suaranya kecil. Tawa getir keluar dari mulutku. "Kau menyalahkannya juga? Kalian berdua sama-sama menjijikkan." Vira tiba-tiba berubah, matanya menyala dengan emosi yang tak terkendali. "Kakak tidak mengerti."
Fahmi selalu mengeluh tentang pernikahan kalian. Dia bilang kakak dingin, tidak pernah mengerti dia seperti aku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang memutar-mutar luka di hatiku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah betapa mudahnya Vira melontarkan kata-kata itu, seolah ia bangga telah merebut suamiku. Aku berdiri, perlahan mendekatinya. Kau tahu, Enam, selama ini aku selalu melindungimu. Waktu kau dibuli di sekolah, aku yang mempertaruhkan reputasiku melawan senior senjor itu. Waktu kau gagal kuliah, aku yang membayar uangnya agar kau bisa mengulang. Suaraku mulai pecah. Dan inilah balasanmu. Vira menunduk, tapi aku melihat giginya mengerat. Kakak selalu berpikir harus menyelamatkan aku. Aku lelah jadi adik kecil yang harus dilindungi. Pintu depan terbuka lagi, dan Mas Fahmi masuk dengan wajah bingung melihat kami berdua yang sedang tegang. Din? Kau sudah pulang? Aku tak menjawab. Kulemparkan sisa printout ke arahnya. Kertas-kertas itu beterbangan di udara sebelum berhamburan di lantai. Fahmi memungut satu, dan wajahnya langsung berubah. Ini bukan seperti yang kau pikir. Jangan, teriakku, suaraku menggema di seluruh ruangan. Jangan kau tambah penghinaan ini dengan kebohongan lagi. Fahmi melihat Vira, lalu kembali padaku. Din, kita bisa bicara baik-baik? Sudah cukup. Tanganku menunjuk ke arah Vira. Dia bilang kau yang mendekati duluan. Apa kau juga akan bilang dia yang merayumu? Keheningan yang menyakitkan mengisi ruangan. Aku melihat bagaimana mata mereka saling berpandangan, seolah berkomunikasi dalam diam. Vira tiba-tiba mengambil tasnya. Aku pergi dulu. Tidak, aku menghadangnya. Kalian berdua akan mendengarkan aku sekarang. Napasku berat. Aku tahu segalanya. Pertemuan rahasia, hadiah-hadiah mahal, bahkan. Suaraku pecah. Bahkan kau membawanya ke tempat tidur kami. Fahmi mencoba menyentuhku, tapi aku menghindar. Din, maafkan aku. Pergi. Teriakku, suaraku parau. Keluar dari rumahku. Kalian berdua pantas dapat satu sama lain. Mereka berdiri terpaku, wajah-wajah mereka campur aduk antara rasa bersalah dan kebingungan. Tapi aku sudah lelah. Aku berbalik dan masuk ke kamar, mengunci pintu di belakangku. Di balik pintu, aku mendengar suara mereka berbisik, lalu pintu depan tertutup. Baru kemudian aku membiarkan diri kolaps di lantai, tubuhku terguncang oleh isakan yang tak terbendung. Di luar jendela, hujan mulai turun, membasahi dunia yang tiba-tiba terasa begitu asing. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku tidur sendirian di rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar, dan sangat kosong. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku berbaring di tempat tidur kami, yang sekarang hanya menjadi tempat tidurku, sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Setiap kali mata ini terpejam, bayangan mereka berdua langsung muncul. Vira dengan senyum kemenangannya, Fahmi dengan tatapan bersalah tapi tetap penuh nafsu. Aku memeluk bantal erat-erat, mencoba menahan gemetar yang tak kunjung reda dari tubuhku. Pukul 3.27 dini hari, pintu kamar berderit perlahan. Aku tahu itu Fahmi. Hanya dia yang memiliki kebiasaan mendorong pintu perlahan seperti itu ketika aku sedang tidur. Aku pura-pura terlelap, merasakan kehadirannya yang berdiri di tepi tempat tidur selama beberapa menit yang terasa seperti abadi. Din, aku tahu kau belum tidur, suaranya parau, lebih parau dari biasanya. Aku tak menjawab. Dia duduk di tepi tempat tidur, beratnya membuat kasur sedikit bergoyang. Aku mau minta maaf. Tawa pahit akhirnya keluar dari mulutku. Maaf untuk yang mana? Untuk mengkhianatiku? Atau untuk ketahuan? Tangannya mencoba menyentuh pundakku, tapi aku menggeliat menghindar. Jangan sentuh aku. Din, dengarkan aku. Aku bangkit dengan tiba-tiba, menyalakan lampu kamar. Cahaya kuning yang tiba-tiba menerangi ruangan memperlihatkan wajah Fahmi yang kuyu, matanya merah, bau alkohol tercium dari napasnya. Kau minum? Tanyaku dingin. Dikit. Aku nggak bisa tidur. Dia mengusap wajahnya. Aku nggak bermaksud menyakiti kamu, Din. Semuanya terjadi begitu saja. Jangan, suaraku memecah keheningan malam.
Jangan kau bilang itu terjadi begitu saja. Kau memilih untuk berselingkuh, memilih adikku sendiri, memilih untuk membohongiku setiap hari. Fahmi menarik napas dalam. Aku tahu aku salah. Tapi, Fira yang selalu mendekatiku duluan. Dia terus menggoda, bilang aku pantas dapat yang lebih baik. Aku melompat dari tempat tidur, berdiri menghadapinya dengan gemetar. Jadi sekarang kau menyalahkan Fira? Kau laki-laki dewasa, Fahmi. Kau suamiku. Seharusnya kau yang menghentikannya, bukan malah jatuh ke pelakannya. Dia terdiam, menundukkan kepala. Aku lemah, Din. Aku butuh validasi yang selama ini aku rasa kurang dari kamu. Air mataku mengalir deras. Validasi? Selama 5 tahun pernikahan kita, aku selalu mendukungmu. Ketika kau dipecat, aku yang kerja lembur untuk bayar tagihan. Ketika ibumu sakit, aku yang jagain siang malam. Dan sekarang kau bilang kurang validasi. Fahmi mengangkat wajahnya, matanya juga basah. Aku nggak bilang kamu nggak baik, Din. Tapi, Fira membuatku merasa diinginkan lagi. Kamu belakangan sibuk sendiri, jarang ada waktu untuk berhenti. Teriakku hingga tenggorokanku sakit. Jangan kau coba-coba memutarbalikkan ini seolah kesalahanku. Aku sibuk karena harus menutupi kenaikan gaya hidupmu yang gila-gilaan. Mobil baru, arloji baru, makan di restoran mewah setiap minggu. Suasana kamar tiba-tiba berubah. Fahmi berdiri, wajahnya berubah. Jadi sekarang semua salahku? Kamu selalu begitu, Din. Selalu merasa lebih benar, lebih bertanggung jawab. Mungkin itulah yang bikin aku nyaman ke Fira, dia nggak pernah menghakimiku seperti kamu. Aku terpana. Selama ini, di balik semua pengkhianatannya, ternyata ada dendam yang tersimpan? Kalau kau tidak bahagia dengan pernikahan kita, kenapa tidak bicara? Kenapa tidak cerai saja daripada memilih berselingkuh dengan adikku sendiri? Fahmi terdiam lama. Ketika akhirnya berbicara, suaranya hampir seperti bisikan. Aku nggak mau kehilangan kamu, Din. Tapi aku juga nggak bisa menolak Fira. Pernyataannya itu seperti pukulan terakhir. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan, dia tidak menyesal karena berselingkuh. Dia hanya menyesal ketahuan. Dengan tenang yang mengejutkan bahkan bagi diriku sendiri, aku berjalan ke lemari dan mengeluarkan koper besar. Kau punya 2 jam untuk mengemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Din, 2 jam, Fahmi. Atau aku yang akan telepon polisi dan seisi keluarga besar kita. Fahmi terlihat seperti akan protes lagi, tapi akhirnya mengangguk pelan. Dia mulai mengemasi barang-barangnya dengan gerakan lambat, sesekali melirikku seperti berharap aku akan mengubah keputusan. Aku duduk di kursi rias, menatapnya lewat cermin. Melihat bagaimana pria yang dulu kukagumi ini berubah menjadi orang asing yang menyedihkan. Dalam diam, aku bersumpah pada diri sendiri. Ini adalah terakhir kalinya aku membiarkan diriku diperlakukan seperti sampah. Ketika fajar mulai menyingsing, Fahmi akhirnya pergi dengan 2 koper besar. Pintu depan tertutup dengan bunyi yang final. Aku berdiri di tengah rumah yang tiba-tiba terasa sangat sunyi, menyadari satu hal. Pertempuranku belum selesai. Masih ada Fira yang harus kuhadapi. Dan kali ini, aku akan memastikan mereka berdua benar-benar menyesali apa yang telah mereka lakukan. Setelah Fahmi pergi, rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kenangan itu berubah menjadi kubangan sunyi yang hanya diisi oleh gema langkahku sendiri. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh setiap sudut yang kini terasa asing. Sofa tempat kami dulu menonton film bersama, meja makan tempat kami berbagi cerita tentang hari-hari kami, kamar tidur yang menyimpan begitu banyak keintiman. Semuanya kini hanya menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Aku berdiri di depan lemari pakaian, melihat bagaimana separuhnya kini kosong. Bau parfum Fahmi masih menyengat di antara pakaian-pakaian yang tergantung, seolah mengejekku dengan kenangan yang tak bisa begitu saja hilang. Dengan gerakan kasar, aku menyapu semua pakaiannya yang tersisa ke lantai, lalu mengambil korek api dari laci. Untuk sesaat, bayangan untuk membakar semua barang-barangnya terlintas di pikiran, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin kebencian mengubahku menjadi seseorang yang bahkan tak bisa ku kenali lagi.
Kemarahan yang tadinya membara perlahan berubah menjadi kelelahan yang mendalam. Aku terjatuh di lantai kamar, punggungku bersandar pada tempat tidur yang kini terasa terlalu besar. Teleponku berdering, ibu, mungkin sudah mendengar kabar dari tetangga atau keluarga lain. Aku mengabaikannya. Ada yang lebih penting yang harus kulakukan sekarang, memutuskan langkah selanjutnya. Dengan gemetar, kuambil laptop dan mulai mencari apartemen sementara. Mataku menatap layar tanpa benar-benar membaca, karena pikiran terus kembali pada pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa pernikahan yang kubangun dengan susah payah hancur hanya karena seorang Vira? Adik kandungku sendiri? Pukul 4 sore, aku memutuskan untuk mengunjungi sahabatku, Rara. Dia tidak banyak bertanya ketika ku terima di depan pintu apartemennya dengan mata bengkak dan koper besar. Rara hanya membuka lengannya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menangis dengan sepenuh hati. Tangisan yang mengguncang seluruh tubuhku, tangisan untuk semua mimpi yang telah dikhianati, untuk cinta yang ternyata hanya ilusi. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau sampai kamu siap kembali lagi ke rumah itu, bisik Rara sambil mengelus punggungku. Malam itu, sambil menyesap teh chamomile yang dibuat Rara, aku akhirnya bercerita. Semuanya. Dari kecurigaanku yang pertama, bukti-bukti yang kukumpulkan, hingga pengakuan pahit Fahmi. Rara mendengarkan tanpa menyela, wajahnya sesekali berkerut melihat betapa kejamnya pengkhianatan yang kulalui. Dan Vira? Kamu sudah bicara padanya lagi? Tanyanya akhirnya. Aku menggeleng, menatap cangkir di tanganku. Belum. Aku butuh waktu. Bagaimana mungkin adik kandung sendiri bisa melakukan ini? Rara menarik napas panjang. Dinda, kamu harus kuat. Orang-orang seperti mereka tidak pantas melihatmu hancur. Dia benar. Aku tahu dia benar. Tapi di balik semua kemarahan dan tekad untuk bangkit, ada satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Apakah selama ini aku memang tidak cukup baik sebagai istri? Apakah ada sesuatu yang salah padaku sehingga Fahmi memilih adikku sendiri? Ketika akhirnya aku berbaring di sofa bed Rara, mataku menatap langit-langit yang gelap. Besok adalah hari baru. Besok aku harus mulai membangun hidupku lagi. Tanpa Fahmi, tanpa Vira, tanpa semua orang yang telah mengkhianatiku. Tapi untuk malam ini, biarlah aku menjadi Dinda yang lemah. Besok, aku akan bangkit sebagai seseorang yang lebih kuat. Dan mereka semua akan melihat. Mereka semua akan menyesal. Minggu-minggu berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan hampa, seolah tubuhku mengingatkan bahwa hidupku tak lagi sama. Apartemen kecil sementara yang kusewa di pusat kota terasa seperti penjara, sunyi, dingin, dan asing. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah yang penuh penyesalan setelah mengusir Fahmi. Tapi setidaknya di sini, tak ada kenangan tentang Fahmi atau Vira yang menghantuiku di setiap sudut. Aku mulai menjalani rutinitas baru. Bangun pagi, membuat kopi untuk satu orang, bekerja dari rumah sebagai desainer grafis freelance, lalu menghabiskan malam dengan menatap langit-langit sambil mendengarkan lagu-lagu sedih yang hanya membuat lukaku semakin perih. Rara sering mengunjungiku, membawa makanan dan telinga yang selalu siap mendengar. Tapi bahkan di hadapannya, aku tak bisa sepenuhnya jujur tentang apa yang sebenarnya menggerogoti pikiranku. Bukan hanya rasa sakit. Bukan hanya pengkhianatan. Tapi dendam. Dendam yang perlahan tumbuh seperti api dalam sekam, membakar setiap sudut hatiku yang tersisa. Setiap kali aku membuka media sosial dan melihat Vira mengunggah foto senyum manisnya, atau ketika tak sengaja mendengar kabar bahwa Fahmi masih bekerja di perusahaan yang sama, rasanya seperti pisau yang terus memutar luka lama. Mereka menghancurkan hidupku, tapi mereka bisa terus tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan laci meja kerjaku, kutemukan sebuah flash disk berisi semua bukti perselingkuhan mereka. Rekaman kamera, screenshot pesan, bahkan foto-foto mereka berdua yang kusimpan sebagai bahan pertimbangan hukum. Tanganku gemetar memegang benda kecil itu. Aku bisa membuangnya, menghapus semua ingatan tentang pengkhianatan itu. Tapi sesuatu dalam diriku berbisik, jangan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, aku membuka semua file itu satu persatu.
Aku memaksa dirimu menonton setiap detik rekaman mereka berdua, membaca setiap pesan mesra yang mereka tukarkan. Air mata mengalir deras, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, bukan lagi kesedihan yang mendominasi, tapi kemarahan yang membara. Aku mulai membuat daftar di notes ponselku. 1. Fahmi takut kehilangan reputasi di kantor. Selalu ingin terlihat sempurna di mata keluarga besarnya. 2. Vira takut diketahui teman-temannya yang menganggapnya anak baik. Ingin selalu menjadi pusat perhatian. Mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja dari semua ini? Mereka pikir aku akan diam saja sementara mereka terus hidup bahagia? Rencana mulai terbentuk di kepalaku. Aku tahu kelemahan mereka berdua. Dan aku akan memastikan mereka merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dalam, daripada apa yang mereka lakukan padaku. Pertama, Fahmi. Karirnya adalah segalanya baginya. Bagaimana jika bosnya mengetahui perselingkuhannya dengan adik ipar sendiri? Perusahaan tempatnya bekerja sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Kedua, Vira. Seluruh hidupnya dibangun untuk menjaga image anak baik di depan teman-teman dan keluarganya. Bagaimana jika semua orang tahu siapa dia sebenarnya? Aku menyimpan flash disk itu di tempat aman. Ini baru permulaan. Mereka akan belajar, jangan pernah menginjak-injak hati Dinda dan berharap bisa pergi begitu saja. Ketika aku akhirnya mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, ada perasaan aneh yang menggelitik di dadaku. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, aku merasa hidup lagi. Bukan karena aku telah melupakan rasa sakit, tapi karena sekarang aku punya tujuan. Membuat mereka berdua menyesal seumur hidup mereka. Hujan deras mengguyur kota sepanjang malam, menciptakan irama monoton di jendela apartemenku yang kecil. Aku duduk di depan laptop dengan secangkir kopi yang sudah dingin, menatap layar yang penuh dengan tab browser terbuka. Sudah 3 minggu sejak aku mulai investigasiku, dan akhirnya, setelah berjam-jam menyisir media sosial Vira, kutemukan sesuatu yang menarik. Ada satu nama yang sering muncul di kolom komentar fotonya, Rangga Wijaya, direktur di perusahaan tempat Fahmi bekerja. Awalnya kupikir hanya kebetulan, sampai aku menemukan foto Vira dan Rangga sedang makan malam di akun Instagram seorang food blogger. Tanggalnya? 2 minggu sebelum aku menemukan perselingkuhannya dengan Fahmi. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard, mencari tahu lebih dalam tentang Rangga. Pria berusia 45 tahun, sudah menikah dengan istri ketiga, dikenal sebagai playboy di kalangan eksekutif. Dan yang paling menarik, dia adalah atasan langsung Fahmi. Aku menyimpan semua bukti ini dengan hati-hati. Foto-foto mereka berdua, check-in di hotel mewah, bahkan pesan-pesan flirty di kolom komentar yang seharusnya tidak ada antara atasan dan adik karyawannya. Jadi ini permainanmu, Enam? Bisikku sendiri. Main dengan 2 laki-laki sekaligus, dan salah satunya adalah bos pacarmu sendiri. Hari berikutnya, aku menyusun rencana. Aku tahu Vira akan menghadiri acara ulang tahun temannya di The Majestic Hotel akhir pekan ini, informasi yang kudapat dari Instagram story-nya. Dan kebetulan, hotel itu adalah tempat favorit Rangga untuk meeting bisnis. Aku memakai pakaian yang paling tidak biasa kupakai, wig pirang pendek, kacamata hitam besar, dan dress hitam sederhana. Aku tiba di lobi hotel tepat ketika acara sedang ramai, menyamar sebagai tamu biasa. Dan benar saja, tak sampai 1 jam kemudian, Vira muncul dari lift dengan Rangga. Mereka duduk di bar hotel, tubuh mereka begitu dekat, tangan Rangga sesekali menyentuh paha Vira. Aku mengambil foto dari balik menu minuman, tangan sedikit gemetar tapi tekadku bulat. Yang paling mengejutkan, sekitar 30 menit kemudian, Fahmi tiba-tiba muncul di lobi. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal. Tampaknya dia tidak diundang. Aku menyipitkan mata, melihat drama yang tak terduga ini. Fahmi langsung menuju ke bar tempat Vira dan Rangga duduk. Ada pertengkaran singkat yang berakhir dengan Fahmi menampar Vira di depan semua orang sebelum Rangga menahannya. "Kamu pikir aku nggak tahu?" teriak Fahmi, suaranya menggema di seluruh lobi. "Dari dulu kamu main dengan kami berdua?" Vira terlihat panik, matanya melirik ke sekeliling melihat tamu-tamu yang mulai memperhatikan. "Fahmi, kamu salah paham." "Salah paham?"
Fahmi mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan sesuatu pada Rangga. Lihat sendiri chat antara kamu dan dia. Kamu pikir aku idiot? Aku tak bisa mempercayai apa yang terjadi. Tanpa kusadari, rencanaku untuk membongkar rahasia Vira ternyata sudah didahului oleh Fahmi sendiri. Karma bekerja lebih cepat dari yang kuperkirakan. Aku merekam semuanya. Wajah Vira yang pucat, kemarahan Fahmi, dan kebingungan Rangga yang tiba-tiba berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan Vira sendirian menghadapi konsekuensi. Sebelum pergi, aku sempat melihat wajah Vira dari dekat, air mata yang mengalir di pipinya, makeup yang lusuh, dan yang paling memuaskan, rasa takut di matanya. Takut kehilangan segalanya. Malam itu, aku mengunggah semua bukti ke akun media sosial khusus yang kubuat. Tidak langsung kutag mereka, tapi aku tahu cepat atau lambat, kebenaran ini akan sampai pada orang-orang yang tepat. Sambil menyeruput anggur merah, kuraih ponsel dan mengirim satu pesan pada Fahmi. Sekarang kau mengerti bagaimana rasanya dikhianati. Tak ada balasan. Dan aku tak membutuhkannya. Malam ini, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku tersenyum lega. Ini baru permulaan. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu, seolah mencerminkan kekacauan yang sedang terjadi dalam hidup Fahmi. Aku duduk di balkon apartemen kecilku, jari-jariku asik memainkan ponsel sambil menyeruput kopi hangat. Media sosial sudah ramai dengan video pertengkaran Fahmi dan Vira di hotel yang kusebarkan secara anonim. Tagar skandal selebgram dan pegawai nakal sudah mulai trending, berkat beberapa akun gosip besar yang kupancing untuk menyebarkan berita ini. Tiba-tiba, ponselku berdering. Rara, kamu lihat berita di grup alumni kita? Suaranya terdengar bersemangat. Aku membuka grup WhatsApp alumni kampus. Ada pesan berantai tentang seorang eksekutif di perusahaan ternama yang dipecat karena skandal perselingkuhan dengan adik iparnya sendiri dan bosnya. Foto Fahmi yang sedang masuk lift kantor dengan wajah muram tersebar luas, bersama tangkapan layar surat pemecatan yang dibagikan oleh seorang karyawan yang tidak puas. Diberhentikan dengan tidak terhormat karena melanggar kode etik perusahaan dan melakukan tindakan asusila dengan keluarga karyawan lain. Aku membaca surat itu berulang kali, memastikan setiap kata terserap dengan baik. Perusahaan tempat Fahmi membanggakan dirinya, tempat ia menghabiskan lebih banyak waktu daripada di rumah kami, kini dengan tegas menendangnya keluar. Karir yang ia bangun selama 10 tahun terakhir, hancur dalam semalam. Rasanya aneh. Aku mengira akan merasakan kepuasan yang mendalam, tapi yang muncul justru kekosongan. Mungkin karena dendam tidak pernah benar-benar memuaskan seperti yang kita bayangkan. Atau mungkin karena di balik semua ini, masih ada secuil kenangan tentang Fahmi yang dulu, pria baik yang kukenal di masa kuliah, sebelum keserakahan dan ego mengubahnya menjadi orang asing. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu ini ulahmu. Kau senang sekarang? Aku kehilangan segalanya karena kau. Fahmi. Jari-jariku menari di atas layar. Kau kehilangan segalanya karena pilihanmu sendiri. Aku hanya membuka mata orang-orang pada kebenaran. Tak ada balasan. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat favorit kami dulu, warung kopi kecil di sudut jalan yang sering kami datangi saat masih pacaran. Aku duduk di bangku yang sama, memesan kopi yang sama, tapi kali ini sendirian. Dan di sana, di tengah aroma kopi dan suara hiruk-pikuk jalanan, aku menyadari satu hal. Ini bukan tentang dendam lagi. Ini tentang membebaskan diriku dari bayang-bayang masa lalu. Fahmi sudah mendapatkan konsekuensinya. Vira juga. Saat aku berjalan kembali ke apartemen, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Seperti langit sedang membersihkan sisa-sisa kepedihan yang selama ini mengendap di hatiku. Besok adalah hari baru. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku mulai memikirkan masa depan, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang siap untuk hidup lagi. Hujan deras mengguyur atap rumah orang tuaku ketika aku memutuskan untuk akhirnya mengunjungi mereka setelah berbulan-bulan menghilang. Mobil suaanku melambat saat melewati jalan kampung yang dulu begitu akrab, setiap tikungannya menyimpan kenangan masa kecil Vira dan aku,
bersepeda bersama, berjalan pulang dari sekolah sambil berbagi satu bungkus kue, berjanji akan selalu menjadi saudara yang saling melindungi. Ironi yang pahit, bagaimana janji manis itu berubah menjadi pengkhianatan paling kejam. Aku parkir di depan rumah yang dulu begitu hangat, sekarang terasa asing dengan tirai jendela yang tertutup rapat. Sebelum sempat mengetuk pintu, suara teriakan sudah terdengar dari dalam. "Kau tidak lagi punya tempat di keluarga ini." Teriak ayah, suaranya menggema hingga ke jalan. Aku membeku di teras, tangan bergetar di samping tubuh. Melalui jendela yang sedikit terbuka, aku melihat Vira berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah basah oleh air mata. Tubuhnya menggigil mengenakan kaos oblong lusuh yang sama sekali tidak mencerminkan gaya glamornya selama ini. "Ibu, tolong," rengek Vira, suaranya pecah seperti anak kecil yang ketakutan. Ibuku, perempuan kuat yang selalu menjadi penengah keluarga, kali ini duduk dengan bahu yang tegak, matanya merah tapi tak ada air mata. "Kau sudah membuat pilihan, nak. Dengan sengaja menyakiti kakakmu sendiri, merusak rumah tangganya. Apa yang kau harapkan dari kami?" Vira jatuh berlutut, tangannya meraih ujung sarung ibu. "Aku tidak berpikir, aku hanya..." "Sudah cukup." Ayah menghardik sambil melempar sebuah amplop ke arahnya. "Ini uang tabungan terakhir kami. Ambil dan pergi. Jangan kembali sebelum kau benar-benar menyesal." Aku melihat bagaimana tangan Vira yang biasanya terawat indah itu gemetar mengambil amplop, kukunya yang sudah tidak bernail polis, beberapa bahkan patah. Ketika ia berdiri dan berbalik, matanya langsung menatapku melalui jendela. Wajahnya yang cantik itu berubah drastis, dari kesedihan mendalam menjadi ekspresi tak terdefinisi antara marah dan malu. Bibirnya bergetar membentuk kata "kakak" tanpa suara sebelum ia berlari keluar melalui pintu belakang, menghilang dalam hujan deras tanpa sebuah mantel atau payung. Ibu akhirnya melihatku. "Dinda." Aku masuk, tubuhku basah oleh hujan dan sesuatu yang lebih dalam. Ruangan terasa pengap oleh emosi yang tertahan. Foto-foto keluarga di dinding masih menampilkan senyum bahagia kami bertiga. Dinda, Vira, dan orang tua, sebuah potret kebahagiaan yang sekarang hanyalah ilusi. "Kalian tidak perlu melakukan itu," bisikku, suaraku serak. Ibu menarikku dalam pelukan erat. "Kami tidak hanya melakukannya untukmu, nak, tapi untuk dirinya sendiri. Biar dia belajar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya." Aku menangis di bahu ibu, menangis untuk Vira kecil yang dulu selalu tidur di kamarku ketika takut petir, untuk keluarga yang sudah retak, untuk semua mimpi persaudaraan yang ternyata hanya fata morgana. Ketika hujan reda, aku membantu ibu membereskan sisa-sisa kehadiran Vira, pakaian, pernak-pernik, bahkan boneka beruang yang selalu ia bawa sejak kecil. Setiap barang yang kusentuh terasa seperti menusuk ingatan. Di laci kamarnya, kutemukan sebuah buku diari kecil. Halaman terakhir tertulis dengan huruf yang tergesa-gesa. "Aku benci merasa selalu berada di bayang-bayang kakak. Aku hanya ingin seseorang memilihku, hanya aku." Sekali saja. Aku menutup buku itu perlahan, menyimpannya kembali ke tempat semula. Di luar jendela, langit mulai cerah, sinar matahari menerobos awan kelabu. Malam itu, sebelum tidur di kamar lamaku yang masih sama persis seperti saat remaja, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Aku benci dirimu. Tapi lebih dari itu, aku benci diriku sendiri. Maafkan aku. Aku tahu itu Vira." Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, air mata yang mengalir di pipiku bukan lagi air mata kemarahan atau sakit, tapi air mata kehilangan yang akhirnya bisa kuakui. Kupatikan ponselku tanpa membalas. Mungkin besok. Atau lusa. Atau mungkin tidak pernah. Tapi satu hal yang aku tahu, tidak ada yang menang dalam perang ini. Kami semua kalah dengan cara kami sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak kepergianku dari rumah yang dulu kami sebut sebagai rumah tangga. 6 bulan sejak Vira diusir keluarga. 6 bulan sejak Fahmi kehilangan pekerjaannya. Kota ini terasa begitu besar, namun kabar tentang mereka tetap sampai ke telingaku, seperti angin yang membawa bau busuk dari sampah yang belum diambil. Aku sedang duduk di kafe favoritku ketika ponsel bergetar. Sebuah pesan dari Rara. "Kamu dengar kabar Fahmi?"
Katanya dia dirawat di RS Medica. Penyakit aneh, dokter belum bisa diagnosa. Jari-jariku membeku di atas layar. Aku menatap pesan itu lama, mencerna setiap kata. Seharusnya aku merasa puas, inilah karma yang kutunggu, bukan? Tapi yang kurasakan justru sebuah kehampasan yang dalam. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan pintu kamar 412 RS Medica, tangan menggenggam erat buket bunga sederhana. Aku tidak tahu mengapa aku datang. Mungkin untuk melihat dengan mataku sendiri. Mungkin untuk memastikan ini bukan sekadar kabar angin. Atau mungkin, dan ini yang paling menyakitkan, karena di suatu sudut kecil hatiku yang masih rapuh, aku masih peduli. Ketika pintu terbuka, bau antiseptik langsung menerpa. Kamar itu suram, hanya diterangi oleh lampu kecil di samping tempat tidur. Dan di sana, terbaring seorang lelaki yang nyaris tidak kukenali. Fahmi. Wajahnya yang dulu tegas sekarang pucat dan cekung. Matanya yang dulu penuh percaya diri sekarang redup dan dikelilingi lingkaran hitam. Tangannya yang dulu kuat mencengkram tanganku sekarang terlihat rapuh dengan infus menancap di pembuluh darahnya yang menonjol. Dinda? Suaranya serak, penuh ketidakpercayaan. Aku mengangguk, tiba-tiba tidak bisa bicara. Perlahan aku mendekat, meletakkan bunga di meja samping yang sudah penuh dengan obat-obatan. Apa yang terjadi padamu? Akhirnya keluar dari mulutku. Fahmi tertawa pahit, yang segera berubah menjadi batuk kering. Dokter bilang ini gangguan autoimun. Sistem kekebalan tubuhku menyerang diriku sendiri. Ia berhenti, menarik napas berat. Metafora yang bagus untuk hidupku, bukan? Aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya, memperhatikan bagaimana napasnya tersengal-sengal. Sudah berapa lama? Sejak kepergianmu. Matanya menghindar. Awalnya hanya lelah terus-menerus. Lalu sendi-sendi mulai sakit. Sekarang, ia mengangkat tangannya yang gemetar. Ada keheningan yang panjang antara kami. Suara monitor jantung berdetak teratur, mengingatkan kami bahwa waktu terus berjalan, meskipun rasanya dunia kami telah berhenti berputar sejak lama. Vira, jangan, potongku tajam. Dia menghela napas. Dia tidak pernah datang. Setelah skandal itu, setelah aku kehilangan pekerjaan, dia menghilang. Aku menatapnya lama. Di wajahnya yang sakit itu, aku akhirnya melihat penyesalan yang tulus. Bukan penyesalan karena ketahuan, tapi penyesalan karena telah menyia-nyiakan cinta yang tulus. Kau butuh apa? Tanyaku akhirnya. Fahmi terkejut. Aku tidak mengharapkanmu datang. Apalagi menawarkan bantuan. Aku tidak menawarkan bantuan, kataku dingin. Aku hanya bertanya. Dia menunduk. Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa darimu. Tapi, bisakah kau mengurus ibuku? Dia sudah tua dan dengan kondisiku sekarang. Aku teringat pada mertuaku yang baik, perempuan tua yang selalu memperlakukanku seperti anak sendiri. Bahkan setelah perceraian kami, dia masih sesekali mengirimiku pesan. Aku akan pastikan dia baik-baik saja, jawabku pendek. Fahmi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Dan maafkan aku. Untuk semuanya. Aku berdiri, merasa ruangan tiba-tiba terasa sempit. Istirahatlah, Fahmi. Ketika aku berbalik menuju pintu, suaranya yang tiba-tiba lembut membuatku berhenti. Din, apakah dulu, sebelum semuanya kacau, apakah kita pernah benar-benar bahagia? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti asap obat-obatan. Aku tidak segera menjawab. Karena jawabannya terlalu pahit untuk diucapkan. Ya, kami bahagia. Terlalu bahagia. Sampai-sampai ketika kebahagiaan itu mulai memudar, kami memilih jalan yang salah untuk mengisi kekosongan itu. Tanpa menjawab, aku membuka pintu dan pergi. Di lorong rumah sakit yang terang benderang itu, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir, aku membiarkan air mata mengalir untuk Fahmi, pria yang dulu kucintai, yang memilih menghancurkan segalanya, dan yang sekarang terbaring sekarat dalam kesendirian. Karma memang datang dalam berbagai bentuk. Dan yang menimpa Fahmi ternyata lebih kejam dari yang kubayangkan. Bukan hanya tubuhnya yang sakit, tapi jiwanya yang tersiksa oleh penyesalan tanpa akhir. Hari-hari terasa lebih panjang setelah kunjunganku ke rumah sakit.
Gambaran Fahmi yang terbaring lemah terus menghantuiku, mengusik tidurku yang sudah tak nyenyak sejak lama. Aku mulai rutin mengunjungi Ibu Fahmi, membawakan bahan makanan dan obat-obatan, mendengarkan ceritanya tentang masa kecil Fahmi yang begitu berbeda dengan pria yang kukenal. Setiap kali pulang dari rumahnya, aku selalu termenung di mobil, merenungkan bagaimana kehidupan bisa berubah begitu drastis, bagaimana orang yang kita kira kita kenal ternyata adalah orang asing yang menyimpan 1000 rahasia. Rara, sahabatku yang tak pernah lelah, terus mendorongku untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Kamu butuh kegiatan baru, Din. Sesuatu yang membuatmu merasa hidup lagi, katanya suatu sore sambil menyodorkan brosur sebuah komunitas buku. Aku mengernyit, tapi seminggu kemudian, aku menemukan diriku berdiri di depan sebuah kedai kopi tua yang menjadi tempat pertemuan komunitas itu. Aroma kopi dan kayu menyambutku ketika aku membuka pintu. Suara obrolan santai dan gelak tawa mengisi ruangan yang dipenuhi rak-rak buku usang. Aku merasa seperti orang asing yang tersesat, sampai seorang pria tinggi dengan kacamata bundar menyapaku. Pertama kali datang, suaranya dalam namun hangat. Aku mengangguk, tiba-tiba merasa gugup. Saya Rendra, katanya sambil mengulurkan tangan. Anggota komunitas ini. Mari, saya perkenalkan kamu dengan yang lain. Tangannya hangat dan tegas, berbeda dengan senyumannya yang lembut. Aku memperhatikan caranya berbicara, penuh semangat ketika membahas buku-buku favoritnya, matanya yang berbinar ketika menyebut nama Pramudia atau Tolstoy. Ada sesuatu yang tulus tentang dirinya, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan dalam interaksi dengan orang lain. Pertemuan demi pertemuan berlalu, dan tanpa kusadari, aku mulai menantikan hari Rabu malam, waktu rutin komunitas berkumpul. Rendra selalu ada di sana, selalu menyimpan kursi kosong di sebelahnya untukku, selalu merekomendasikan buku-buku yang menurutnya akan kamu sukai. Dan anehnya, dia selalu benar. Suatu malam setelah pertemuan komunitas, hujan turun deras. Aku berdiri di teras kedai kopi, memandangi genangan air di jalanan yang mengkilat oleh lampu jalan. Tidak bawa payung? Aku menoleh. Rendra berdiri di sampingku, jaket kulit tua yang selalu dikenakannya basah di bagian bahu. Aku pikir cuaca akan cerah, jawabku. Dia mengeluarkan payung lipat besar dari tasnya. Boleh saya antar ke mobil? Atau, kalau tidak terburu-buru, mungkin kita bisa minum kopi dulu? Hujan seperti ini enaknya ditemani kopi panas. Matanya yang dibalik kacamata itu jujur, tidak ada pretensi atau niat tersembunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku merasa aman untuk menerima tawaran seseorang. Kami duduk di sudut paling hangat kedai itu, ditemani 2 cangkir kopi tubruk dan piring kecil kue tradisional. Percakapan kami mengalir begitu alami, tentang buku terakhir yang kami baca, tentang kesukaan kami pada hujan, tentang masa kecil di kota kecil. Kamu tidak pernah bercerita tentang dirimu, katanya tiba-tiba, jarinya memutar-mutar cangkir kopi. Aku menatap bayanganku yang kabur di permukaan kopi hitam. Tidak banyak yang bisa diceritakan. Menurutku, setiap orang punya cerita yang layak didengar. Terutama seseorang yang matanya sering melamun ke kejauhan seperti kamu. Ucapannya itu membuatku tersentak. Aku mengangkat kepala, memandang wajahnya yang penuh ketulusan. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya, aku merasa ingin jujur. Aku baru melalui perceraian yang buruk, aku mulai, suaraku hampir seperti bisikan. Dia berselingkuh dengan adikku sendiri. Rendra tidak menyela, tidak menunjukkan ekspresi iba atau kaget. Dia hanya mendengarkan, memberiku ruang untuk bercerita dengan caranya sendiri. Dan ketika aku selesai, ketika semua racun yang mengendap di hatiku tercurah keluar, dia hanya mengangguk pelan. Kamu tahu, katanya sambil menyesap kopinya yang sudah mulai dingin, saya selalu percaya buku-buku bagus itu seperti orang. Ada yang sampulnya menarik tapi isinya mengecewakan, ada yang sampulnya biasa saja tapi menyimpan cerita yang mengubah hidup. Aku tersenyum kecil. Dan kamu pikir aku yang mana? Dia mengembalikan senyumku. Yang pasti, saya ingin terus membaca ceritamu. Di luar, hujan mulai reda. Tapi kami tetap duduk di sana, berbicara hingga pemilik kedai memberi isyarat bahwa mereka akan tutup.
Rendra berjalan mengantarku ke mobil, payungnya melindungi kami berdua dari gerimis yang tersisa. "Selamat malam, Dinda," katanya ketika aku sudah masuk ke mobil. "Lain kali kalau mau, kita bisa lanjutkan diskusi tentang Kafka itu." Aku mengangguk, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku merasa baik-baik saja. Bahkan mungkin sedikit lebih dari itu. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan yang basah memantulkan cahaya lampu-lampu kota seperti permukaan kaca. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku memandang masa depan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai halaman kosong yang siap ditulisi kisah baru. Mungkin, pikirku, tidak semua laki-laki seperti Fahmi. Dan mungkin, hanya mungkin, aku pantas untuk bahagia lagi. 2 tahun bukanlah waktu yang panjang dalam rentang sebuah kehidupan, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Aku berdiri di depan cermin panjang di kamar rias sebuah gedung resepsi, memandangi sosok perempuan yang tersenyum padaku dari balik pantulan. Gaun pengantin putih yang kupakai sederhana namun elegan, tanpa riasan berlebihan, hanya eyeliner tipis dan lipstik nude yang membuat bibirku terlihat alami. Rambutku yang dulu selalu diikat rapi sekarang dibiarkan tergerai natural dengan sedikit pengeritingan di ujungnya. "Kamu cantik sekali." Aku menoleh ke pintu. Rendra berdiri di sana, mengenakan setelan jas abu-abu muda yang membuat matanya yang coklat itu semakin hangat. Dia tidak langsung masuk, memberiku waktu untuk menikmati momen ini, momen ketika aku memutuskan untuk sepenuhnya percaya lagi, untuk membuka hati lagi. "Masih ada waktu 15 menit, katanya sambil mendekat, tangannya yang besar dengan lembut menyentuh pundakku. "Gugup?" Aku mengangkat tanganku, menjalin jemariku dengan jarinya yang hangat. "Tidak," jawabku, dan itu benar. Tidak ada kegugupan, hanya ketenangan yang dalam, semacam kepastian bahwa ini adalah keputusan yang benar. Aku hanya berpikir betapa hidup ini aneh. 2 tahun lalu, aku bahkan tidak bisa membayangkan akan berada di sini. Rendra duduk di sampingku, bau parfum kayunya yang sederhana menenangkan. "Aku bersyukur kamu ada di sini," ucapnya pelan. Dari luar, suara para tamu yang mulai berdatangan terdengar samar. Keluarga Rendra yang besar dan ramai, beberapa teman dekat dari komunitas buku, Rara yang dengan setia menjadi bridesmaidku, bahkan Ibu Fahmi yang dengan air mata bahagia memelukku pagi tadi. "Apakah?" Rendra mulai, lalu ragu. "Apakah kamu mengundang mereka?" Aku tahu siapa yang dia maksud. Fahmi, yang kondisinya semakin memburuk dan sekarang terbaring di rumah sakit dengan penyakit autoimun langka yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Dan Vira, yang menurut kabar burung terakhir yang kudengar, bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di kota lain. Aku menggeleng. Tidak. Tapi bukan karena dendam. Aku memandang mata Rendra yang penuh pengertian. Aku hanya ingin hari ini hanya tentang kita. Tentang awal yang baru. Dia mengangguk, tidak memaksa. Itulah yang selalu kusukai dari Rendra. Dia memberiku ruang untuk bernapas, untuk tumbuh, tanpa pernah merasa terancam dengan masa laluku. Pegangan tangannya menguat ketika musik pernikahan mulai dimainkan. "Siap?" Aku menarik napas dalam-dalam. Di luar sana, di ujung gang yang akan kulalui, ada kehidupan baru yang menanti. Ada pagi-pagi yang akan kubangunkan dengan senyum, ada malam-malam yang akan kulewati dengan diskusi panjang tentang buku dan impian, ada cinta yang tidak akan membuatku meragukan nilainya. "Aku siap," bisikku. Ketika kami berjalan menyusuri gang yang dihiasi bunga-bunga putih, mataku menangkap banyak hal. Ibu Rendra yang menangis bahagia, Rara yang tersenyum lebar sambil mengacungkan jempol, bahkan beberapa teman lama yang dulu mendukungku melalui masa-masa terberat. Tapi yang paling kurasakan adalah tangan Rendra yang erat menggenggam tanganku, seolah berkata, "Aku di sini. Kamu aman." Dan ketika kami berdiri di depan penghulu, mengucapkan janji di hadapan Allah dan orang-orang tercinta, aku menyadari sesuatu yang indah. Bahwa terkadang, hidup memberikan kita luka bukan untuk membuat kita patah, tapi untuk menyiapkan kita menghargai kesembuhan yang akan datang. Bahwa di balik setiap air mata, ada tawa yang menanti. Dan bahwa setelah badai berlalu, akan selalu ada matahari yang bersinar lebih terang dari sebelumnya.
Malam itu, ketika kami berdiri di balkon kamar hotel yang menghadap ke kota, Rendra memelukku dari belakang. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya. Aku memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku berpikir, betapa berbedanya cinta ini. Dia mencium puncak kepalaku. Berbeda bagaimana? Berbeda karena ini tidak menyakitkan. Tidak membuatku merasa harus bersaing atau membuktikan apapun. Aku berbalik, memandang wajahnya yang kini menjadi bagian dari hidupku. Ini seperti pulang. Dan di bawah cahaya bulan yang temaram, dengan pelukan suamiku yang baru, aku akhirnya mengerti. Bahwa cinta sejati bukanlah tentang gelora gairah yang membakar, tapi tentang kedamaian yang mengisi setiap ruang kosong dalam diri kita. Bahwa terkadang, seseorang harus melalui kegelapan terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa menghargai terang. Dan bahwa akhir yang bahagia tidak selalu tentang melupakan masa lalu, tapi tentang belajar menjadikannya bagian dari cerita kita tanpa membiarkannya menentukan akhir cerita. Aku adalah Dinda. Dan hari ini, aku memulai babak baru dalam hidupku. Hujan baru saja reda ketika aku melangkah keluar dari apotek kecil di pusat kota, membawa beberapa botol vitamin untuk ibu yang baru sembuh dari flu. Udara masih lembab, genangan air di trotoar memantulkan cahaya lampu jalan yang mulai menyala meski hari belum gelap benar. Aku sedang menuju ke mobil ketika suatu sosok di sudut jalan membuatku membeku. Seorang perempuan kurus dengan baju lusuh duduk bersandar di dinding toko, tangan yang dulu selalu terawat indah itu kini kotor dan penuh luka, mengulurkan sebuah mangkuk plastik kepada orang-orang yang lewat. Rambutnya yang dulu hitam berkilau sekarang kusut dan berminyak, wajahnya yang cantik sekarang keriput sebelum waktunya. Tapi matanya masih sama. Mata adik kecilku yang dulu selalu menatapku dengan penuh kekaguman. Vira, namaku terlantun dari bibirku tanpa kusadari. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya kosong pada awalnya, lalu tiba-tiba fokus. Matanya membesar, tubuhnya gemetar seperti melihat hantu. "Kak." Suaranya parau, tak semerdu dulu. Aku berdiri tak bergerak, memandanginya dalam diam. 5 tahun. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali kami bertatapan, sejak dia berlari keluar dari rumah orang tua kami dalam hujan deras. 5 tahun sejak pengkhianatannya merobek keluarga kami. Vira tiba-tiba menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik rambut kusutnya. Jangan lihat aku seperti ini," bisiknya, suaranya pecah. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke sebuah warung makan kecil di dekat situ dan memesan 2 bungkus nasi lengkap dengan lauk pauk. Ketika aku kembali dan meletakkan makanan itu di depannya, aku melihat air mata jatuh ke tanah yang masih basah. "Kamu tidak perlu melakukan ini," bisiknya. "Aku melakukannya untuk diriku sendiri, bukan untukmu," jawabku, suaraku lebih dingin dari yang kubayangkan. Aku berjongkok di hadapannya, cukup jauh untuk memberinya ruang, tapi cukup dekat untuk melihat betapa kerasnya kehidupan telah memperlakukannya. Bau tidak enak menyengat hidungku, campuran keringat, air hujan, dan sesuatu yang asam. Bau kemiskinan yang memilukan. Bagaimana bisa? Aku mulai, tapi tak tahu bagaimana melanjutkan. Vira tertawa pahit, suaranya seperti ranting patah. "Setelah diusir keluarga, aku mencoba ke Bandung. Bekerja di kafe, tapi ketahuan mencuri. Lalu ke Bali jadi pelayan spa sampai..." Tangannya gemetar memegang bungkusan makanan. "Sampai ketagihan obat-obatan. Uang habis, tubuh rusak, tidak ada yang mau mempekerjakan orang seperti aku." Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat bukan adik kecil yang kukenal, tapi seorang perempuan yang telah melihat terlalu banyak penderitaan. "Fahmi?" tanyaku, meski sebenarnya sudah tahu jawabannya. Vira menggeleng. "Aku meninggalkannya sejak sakit. Terakhir dengar, dia dirawat di rumah sakit jiwa. Penyakitnya membuatnya tidak waras." Dia menatap tangannya yang kotor. "Kadang aku berpikir, ini karma kita, Kak. Karma untuk apa yang kami lakukan padamu." Angin sore yang dingin menerpa kami berdua. Aku ingat bagaimana dulu, di masa kecil kami, aku selalu melindunginya dari angin dingin dengan jaketku. Sekarang, kami duduk terpisah oleh lebih dari sekedar jarak fisik.
Aku tidak bahagia melihatmu seperti ini, aku akhirnya berkata, dan itu benar. Sebesar apapun sakit yang dia timbulkan, tetap saja darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah yang sama dengan yang ada di tubuhku. Vira menangis dalam diam, air matanya membasahi bungkusan makanan di pangkuannya. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun. Tapi, bisakah kau memaafkanku? Tidak untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kau bisa benar-benar bebas. Pertanyaannya menggantung di udara. 5 tahun lalu, mungkin aku akan marah. 3 tahun lalu, mungkin aku akan mengumpat. Tapi sekarang, aku sudah memaafkanmu, Enam, kataku pelan. Tapi maaf tidak berarti aku bisa melupakan. Tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Aku berdiri, mengeluarkan selembar uang dari dompet, cukup untuk menginap beberapa malam di losmen sederhana dan makan selama seminggu. Bukan solusi, tapi setidaknya bantuan sementara. Ada panti rehabilitasi di Bogor, kataku sambil menyerahkan selembar kartu nama. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, ini alamatnya. Mereka baik di sana. Vira menerimanya dengan tangan gemetar, tidak berani menatapku. Kenapa kau membantuku? Aku memandanginya lama, melihat bayangan adik kecil yang dulu kukasihi dalam sosok perempuan hancur di hadapanku. Karena aku tidak ingin menjadi sepertimu. Tidak ingin kebencian mengubahku menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa kukenali. Ketika aku berbalik pergi, langkahku terasa lebih ringan dari yang kubayangkan. Mungkin suatu hari nanti, luka ini akan sembuh sepenuhnya. Mungkin tidak. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depanku. Dan untuk Vira, aku hanya bisa berharap dia menemukan jalannya sendiri. Seperti aku telah menemukan milikku. Matahari terbenam memantulkan warna jingga keemasan di atas permukaan danau buatan di belakang rumah Rendra dan aku. Aku duduk di teras kayu yang kami bangun bersama tahun lalu, menikmati teh chamomile hangat sambil memandangi anak-anak kami, Kayana dan Bumi, yang sedang asyik memberi makan bebek-bebek kecil. Suara tawa mereka yang polos mengisi udara sore yang tenang, diselingi sesekali teriakan riang ketika bebek-bebek itu berebut roti yang mereka lempar. Rendra datang dari belakang, tangannya yang hangat dengan lembut memijat pundakku. Surat dari panti rehabilitasi datang lagi, bisiknya sambil meletakkan amplop coklat di pangkuanku. Aku mengangguk perlahan, tidak segera membukanya. Sudah 3 tahun sejak pertemuan terakhirku dengan Vira di trotoar kota itu. 3 tahun sejak aku memberinya alamat panti rehabilitasi. Dan selama itu pula, setiap bulan, aku menerima laporan perkembangannya. Bagaimana kabarnya kali ini? Tanya Rendra sambil duduk di sampingku. Aku membuka surat itu dengan hati-hati. Foto Vira terselip di dalamnya. Wajahnya lebih berisi sekarang, matanya yang dulu kosong mulai menunjukkan sedikit harapan. Rambutnya yang kusut kini dipotong rapi sebahu, dan yang paling mencolok, senyum kecil di bibirnya. Bukan senyum palsu seperti dulu, tapi senyum sederhana yang tulus. Dia lulus program tahap 3, ucapku, mengeja setiap kata dalam surat itu. Mulai magang di bagian kebun panti. Katanya dia ingin belajar budidaya tanaman obat ketika selesai rehabilitasi nanti. Rendra memegang tanganku. Kamu bangga padanya? Aku memandangi foto itu lebih lama. Aku lega. Itu jawaban paling jujur yang bisa kuberikan. Tiba-tiba, Bumi berlari ke arah kami, wajahnya berbinar. Ibu, lihat. Bebeknya punya anak-anak kecil. Kayana pun menyusul, tangannya penuh dengan bunga liar yang baru dipetik. Untuk ibu. Aku menerima bunga-bunga itu dengan senyum, mencium kening mereka berdua sebelum mereka kembali berlari ke tepi danau. Di kejauhan, matahari hampir tenggelam sepenuhnya, meninggalkan jejak warna ungu dan merah muda di langit. Fahmi meninggal kemarin. Kata-kata itu keluar dari mulutku tiba-tiba, mengejutkan bahkan diriku sendiri. Rendra memandangiku, matanya penuh pertanyaan. Ibu Fahmi menelepon pagi tadi, lanjutku, suaraku stabil. Dia pergi dengan tenang, katanya. Sudah lama penyakitnya membuatnya tidak mengenali siapapun. Rendra menarikku dalam pelukan. Aku menghirup dalam-dalam aroma kayu dan buku yang selalu melekat padanya, menemukan ketenangan dalam dekapan itu.
Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku memejamkan mata. Di balik kelopak mataku, bayangan masa lalu berkelebat. Fahmi yang muda dan tampan saat pertama bertemu, Fahmi yang mempelai dalam gaun pengantinku, Fahmi yang terbaring lemah di rumah sakit, dan akhirnya, Fahmi yang sudah menjadi kenangan. Aku baik-baik saja, jawabku, dan kali ini, aku benar-benar memaknainya. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, aku berdiri lama di depan jendela kamar tidur kami, memandangi bulan purnama yang bersinar terang. Hidup telah membawaku melalui jalan berliku, cinta yang hancur, pengkhianatan yang mendalam, kesedihan yang hampir merenggut segalanya. Tapi juga membawaku pada Rendra, pada anak-anak kami, pada kedamaian yang sekarang kumiliki. Rendra datang dari belakang, tangannya melingkari pinggangku. Apa yang kamu pikirkan? Aku bersandar padanya, menikmati kehangatannya. Aku berpikir tentang karma. Tentang bagaimana hidup terkadang memberikan keadilan dengan caranya sendiri. Di luar jendela, angin malam berbisik di antara daun-daun pohon mangga yang kami tanam bersama. Beberapa kilometer dari sini, mungkin Vira sedang melihat bulan yang sama, mencoba membangun hidupnya kembali. Dan di suatu tempat, Fahmi akhirnya menemukan kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan dalam hidupnya. Sedangkan aku memandangi bayangan Rendra dan diriku yang terpantul di kaca jendela. Dua sosok yang telah melalui badai dan menemukan pelabuhan satu sama lain. Musim hujan datang lebih awal tahun ini. Rintik-rintik air menari di atas genteng rumah kami, menciptakan irama yang dulu selalu membuatku gelisah, tapi sekarang justru terasa menenangkan. Aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarga sambil sesekali melirik surat di atas meja, undangan pernikahan sepupuku yang akan diadakan bulan depan. Di bagian +1, namaku tercantum jelas bersama Rendra dan anak-anak. Rutinitas sederhana yang dulu terasa mustahil, kini menjadi kenyataan yang kuhargai setiap hari. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang mengganjal. Kamu terlihat serius, Rendra datang dari belakang, mencium pelipisku sebelum mengambil cangkir kopi yang baru saja kuseduh. Aku menghela napas, menatap undangan itu. Acaranya akan diadakan di Ballroom Grand Velvet. Rendra membeku sebentar. Grand Velvet, tempat di mana dulu aku pertama kali melihat Fahmi dan Vira bersama, tempat di mana semua luka itu mulai terbuka. Kamu tidak harus pergi, katanya pelan, tangannya yang hangat menutupi tanganku yang menggenggam sendok terlalu erat. Aku menggeleng. Aku ingin pergi. Hanya saja. Aku berhenti mencari kata-kata yang tepat. Aku khawatir bertemu dengan keluarga besar. Pertanyaan mereka. Pandangan mereka. Kamu kuat, Dinda. Rendra memutarku menghadapnya. Dan kamu tidak sendirian sekarang. Di ruang tengah, tawa Kayana dan Bumi yang sedang berebut mainan mengisi rumah kami dengan kehidupan. Suara-suara yang dulu hanya ada dalam mimpiku. Hari pernikahan tiba dengan cepat. Aku berdiri di depan cermin kamar hotel, menata ulang gaun lavender yang kupilih khusus untuk hari ini, warna yang melambangkan ketenangan dan kebijaksanaan. Rendra datang dari belakang, mengenakan setelan jas abu-abu yang membuat matanya yang hangat itu semakin menonjol. Cantik, bisiknya sambil mengalungkan kalung sederhana yang menjadi hadiah ulang tahun pertamanya padaku. Ready? Tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ready. Ballroom Grand Velvet tak sekecil yang kuingat. Lampu kristal masih berkilauan sama, bunga-bunga segar masih menghiasi setiap sudut, tapi kali ini, aku masuk dengan memegang tangan suamiku, bukan menyelinap sendirian dengan hati hancur. Dan kemudian aku melihatnya. Di sudut ruangan, dekat meja prasmanan, seorang perempuan dengan dress pastel sederhana sedang membantu neneknya mengambil makanan. Rambutnya diikat rapi, tubuhnya lebih berisi, tapi senyum itu yang membuatku terpana. Vira. Dia menoleh, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Matanya membesar, bibirnya bergetar membentuk kata kakak yang tak bersuara. Rendra merasakan ketegangan di tanganku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan, tak bisa melepaskan pandangan dari sosok adikku yang 5 tahun tak kulihat. Vira tampak sehat, wajahnya lebih tenang, tangannya yang dulu gemetaran sekarang stabil memegang piring.
Dia melangkah mendekat, pelan tapi pasti, sampai kami hanya terpisah 1 meter. Kakak, suaranya lebih dalam dari yang kuingat, tapi lebih jernih. Tidak lagi parau oleh rokok dan obat-obatan. 6. Balasku. Kami berdiri dalam keheningan yang tegang, dikelilingi oleh suara riuh pesta pernikahan yang terus berlanjut tanpa peduli pada drama kecil kami. Aku bekerja di kebun herbal sekarang, akhirnya dia memecah kebisuan. Dan ikut terapi rutin. Aku memandang matanya, tidak lagi penuh kepalsuan seperti dulu, tapi jujur dan rapuh. Aku tahu. Aku terus dapat laporan dari panti. Vira terkejut. Jadi, selama ini kakak masih? Bukan untuk mengawasimu, cepat kuterangkan. Hanya, memastikan kau baik-baik saja. Air mata menggenangi matanya, tapi kali ini tidak ada drama, tidak ada histeria. Hanya sebuah pengakuan yang tenang. Aku tidak pantas mendapat kebaikanmu. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. 6. Jawabku, tiba-tiba menyadari betapa benarnya kata-kata itu. Terkadang kita mendapat lebih buruk, terkadang lebih baik. Dia mengangguk, menghapus air matanya dengan sapu tangan sederhana. Aku berharap suatu hari nanti. Shall we dance? Rendra tiba-tiba muncul di sampingku, menyelamatkan kami berdua dari percakapan yang semakin emosional. Aku tersenyum padanya. We shall. Sebelum pergi, aku menoleh sekali lagi pada Vira. Kamu terlihat baik. Dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, senyum yang kami tukarkan terasa tulus. Tidak berarti kami bisa kembali seperti dulu. Tidak berarti semua terlupakan. Tapi cukup untuk hari ini. Di tengah tarian, Rendra berbisik, aku bangga padamu. Aku memandang matanya yang penuh cinta, lalu ke arah Kayana dan Bumi yang sedang asyik menikmati kue pengantin, lalu ke jendela besar di mana bulan purnama mulai terlihat. Terima kasih untuk menungguku, bisikku. Karena memang begitulah cinta sejati, tidak tentang menyelamatkan, tapi tentang menemani. Tidak tentang melupakan masa lalu, tapi tentang belajar hidup dengannya. Dan ketika musik berubah menjadi lagu yang lebih riang, aku membiarkan diriku menari, tertawa, dan akhirnya, benar-benar bebas.